Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar anak-anak kami? Mudah-mudahan masih sehat-sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Khususnya anak-anak kami kelas 12 semua jurusan. Coba anak-anak kami dengarkan, simak, dan perhatikan. Baiklah, materi kita yang lewat yaitu melakukan sharing folder dan sharing printer. Sekarang Ibu lanjutkan sharing hard disk. Proses sharing hard disk di jaringan hampir sama dengan proses sharing folder. Untuk melakukan sharing hard disk, lakukan langkah-langkah berikut. 1. Pada jendela Windows Explorer, klik kanan ikon drive hard disk yang akan di-share, lalu klik kanan ikon drive hard disk yang akan di-share, lalu klik properties. Kita menggunakan contoh drive C untuk di-share dalam jaringan. Kedua, pilih tab share pada jendela properties tersebut. Karena drive C merupakan root atau drive utama pada komputer, maka pada tab ini muncul peringatan bahaya yang bisa terjadi jika root di-share dalam jaringan. Klik kalimat peringatan tersebut jika ingin meneruskan proses sharing. Ini tadi Mang gambarnya. Bisa kita lihat gambarnya di sini, advanced sharing. 3. Masih dalam tab sharing. Pilih kotak share this folder on the network dan ketikkan nama drive share-nya sesuai keinginan. Driver hard disk pada jaringan dikenali sebagai folder. Ini bisa anak-anak kami lihat. Tadi kata Ibu di sini kita gunakan drive-nya di sini adalah drive C. Mungkin dengan ada gambar ini, anak-anak kami lebih mudah memahaminya. Ketiga, pilih kotak Allow network user to change my file sehingga pengguna lain dalam jaringan bisa mengkopikan file-file ke dalam hard disk yang di-share tadi. Jika tidak menggunakan lainnya, hanya dapat mengambil data dari hard disk tersebut dan tidak bisa mengopikan data ke dalamnya. Keempat, jika proses sharing hard disk sukses, maka ikon drive C akan ditambah dengan gambar tangan yang ditunjukkan bahwa drive tersebut telah di-share dalam jaringan. Ini juga ada gambarnya, bisa anak kami perhatikan. Ibu lanjutkan yang keempat, sharing CD-ROM drive. Untuk melakukan sharing CD-ROM drive, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, klik kanan ikon CD-ROM drive yang akan di-share pada jendela Windows Explorer. Kemudian klik tombol properties. Kedua, pilih tab sharing pada jendela properties tersebut, seperti halnya proses sharing root. Pada tab ini juga muncul peringatan bahaya yang bisa terjadi jika CD-ROM drive di-share dalam jaringan. Klik kalimat peringatan tersebut jika ingin meneruskan proses sharing. 3. Pilih kotak share this folder on the network dan ketikkan nama drive share-nya sesuai keinginan. Drive CD-ROM pada jaringan juga dikenal sebagai folder. Ini Mang, bisa kita perhatikan. Kita beri tanda centang di sini. Share this folder on the network. Kemudian ada di sini CD server. Selanjutnya, jika proses sharing berhasil, klik CD-ROM drive juga memiliki gambar tangan sebagai tanda bahwa peripheral tersebut bisa digunakan dalam jaringan. Kemudian, perhatikan gambar berikutnya. Folder share dokumen CD drive di D dan local disk di C telah di-share dalam jaringan.
Ibu lanjutkan. E. Mengcopy file dalam jaringan. File atau folder yang telah di-share dapat diakses oleh komputer lain dalam jaringan. File atau folder yang telah di-share tersebut dapat dilihat melalui jendela Internetwork pada Windows Explorer, seperti pada gambar di bawah ini. Ini di gambarnya ya. Internetwork. Kemudian ada lagi di sini Microsoft Windows Network. Bisa anak-anak kami perhatikan gambarnya, karena dengan adanya gambar ini anak-anak kami lebih mudah memahaminya. Ibu lanjutkan, perhatikan gambar 231. Dalam Microsoft Windows Network terdapat beberapa workgroup seperti bahasa, editor, ESIS, dan sebagainya. Workgroup ESIS memiliki beberapa komputer yang tergabung di dalamnya, seperti Agnes, Anto, Agni, dan sebagainya. Untuk melihat isi folder yang di-share pada komputer Agni, klik folder set doc. Kamu dapat mengcopy sebuah file dari folder set doc komputer lain ke komputermu. Misalkan, file formulir shareware 13 akan dikopi ke komputer pengakses. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, klik folder share docs pada komputer Agni untuk mencari file yang akan dikopi. Yang kedua, klik kanan file formulir shareware 13 PDF, kemudian klik copy. Ini gambarnya, bisa kita lihat. Proses mengcopy file dari share docs komputer Agni. Ibu lanjutkan. File yang telah dikopi dapat dipaste pada folder My Document atau folder lain di komputer pengakses. Proses mengcopy folder atau file ke folder lain komputer. Selanjutnya, masuk kita ke F, mencetak dokumen menggunakan sharing printer. Untuk mencetak dokumen ke printer yang berada dalam sebuah jaringan, pilih printer yang akan digunakan pada saat pencetakan. Misalkan, file mengenal ragam akan dicetak ke printer jaringan yang tersambung pada komputer Heru. Pencetakan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Klik file, baru pilih print. Atau bisa juga kita gunakan dia tombol kombinasi yang ada pada keyboard, tekan dia Ctrl P. Atau bisa juga kita gunakan dia menu bar. Pada menu bar itu ada di situ nanti icon yang sudah muncul icon print, maka kita klik dia di situ icon print. Ini menu barnya sudah ada, klik menu file baru pilih print. Yang kedua, pada jendela print, pilih jenis printer yang akan digunakan untuk mencetak pada kotak name. Ini harus kita sesuaikan dia jenis printer yang kita pergunakan dengan yang ada di komputer. Ketiga, proses pencetakan dapat dilanjutkan seperti biasa. Apabila anak-anak kami sudah bisa mencetak dia, baik dia di Microsoft Word, di Excel, di PowerPoint, sama dia dengan mencetak di sini. Karena untuk mencetak itu semua kita gunakan dia printer. Ini contoh icon print. Karena tadi kata ibu, apabila kita ingin mencetak, bisa kita gunakan tombol kombinasi yang ada pada keyboard, kita gunakan dia Ctrl P. Kalau icon nanti ada di sini, ikonnya di sini, ini dia icon print. Bisa juga kita klik icon print. Kalau menu bar nanti yang kita pergunakan, maka kita klik menu file, baru kita pilih dia print. Baru nanti sesuaikan dia jenis printermu itu dengan yang ada di komputer. Ibu lanjutkan. Pemilihan printer pada jaringan untuk pencetakan dokumen. Untuk menjadikan sebuah printer dalam jaringan sebagai default printer, yaitu printer yang dipilih secara otomatis untuk mencetak dokumen, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, klik dia Start. Ibu rasa anak kami masih ingat di mana letak daripada menu Start ini pada komputer. Ini biasanya berada dia di pojok kiri paling bawah. Menu Start ini bisa dikatakan dia sebagai pintu gerbang dari semua program aplikasi.
Apabila kamu ingin mengaktifkan sebuah program atau sebuah aplikasi, bisa kita buat dia melalui menu Start. Kemudian apabila Ibu suruh kamu nanti keluar atau mematikan komputer, maka yang kita pilih juga menu Start. Baru kita pilih di situ Shutdown. Jadi Ibu katakan tadi, tombol Start ini bisa dikatakan pintu gerbang dari semua program aplikasi. Baik kita nanti untuk mengaktifkannya atau untuk mematikan komputer, maka yang kita pilih di situ adalah menu Start. Sesudah kita klik dia Start, baru pilih Printers and Fax. Kemudian yang kedua, bisa juga kita buat klik kanan pada ikon komputer jaringan. Sesudah kita klik kanan, keluar nanti submenu yang terdapat pada klik kanan tersebut. Kemudian klik Set as the Paul Printer. Karena kalau kita klik kiri dengan klik kanan itu berbeda, sudah kita pelajari di kelas 10. Kalau klik kiri itu bisa kita mengokekan atau menjalankan perintah. Tetapi kalau klik kanan itu yang keluar ada lagi submenu. Ada lagi nanti di situ submenu, beberapa submenu pilihannya. Tetapi untuk memilih submenu tersebut yang kita gunakan nanti klik kiri juga. Biarpun nanti untuk menampilkan submenu tersebut tadi kita gunakan klik kanan. Sesudah keluar isinya, untuk memilihnya yang kita gunakan tetap dia klik kiri. Ibu rasa anak-anak kami masih ingat itu kan? Karena sudah pernah kita pelajari di kelas 10. Perhatikan ini lagi gambarnya. Pemilihan printer yang akan digunakan sebagai default printer. Ikon printer yang akan digunakan sebagai default printer akan ditandai dengan tanda centang. Ini juga Ibu rasa bisa anak-anak kami melihatnya. Ini dia tanda centangnya. Set as default printer. Karena dengan adanya gambar-gambar di sini, maka anak-anak kami lebih mudah memahaminya. Ibu rasa sampai di sini dulu materi kita untuk hari ini. Minggu depan kita lanjutkan. Kalau masih ada anak-anak kami yang kurang mengerti atau kurang paham atau ada pertanyaan, tolong anak-anak kami isi di kolom komentar. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.